Jadi ini tergantung pada Anda ya Pak Jokowi ya. Dan akhiri berlagak seolah rezim Anda anti korupsi, karena saya yakin sudah jadi rahasia umum Anda dan para kamerat Anda lebih banyak melayani kepentingan oligarki Dajjal daripada memperhatikan rakyat Indonesia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jadi judul video ini adalah setelah 25 tahun reformasi, Indonesia memasuki krisis eksistensial. Jadi pada 21 Mei kemarin, proses reformasi yang mengagendakan 4 hal sudah berlangsung selama persis 25 tahun. Jadi 4 agenda reformasi itu adalah: pertama, melakukan penyempurnaan konstitusi kita, yakni dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melewati 4 tahapan. Kemudian yang kedua itu mengadili Presiden Soeharto beserta para kroninya. Tapi sebelum saya jadi Ketua MPR, saya mengatakan tidak adil kalau semua kesalahan politik Pak Harto dibebankan kepada Pak Harto sendirian saja. Nah, 1000 anggota MPR yang menjadi yes man dan yes woman juga harus bertanggung jawab. Karena mengapa? Karena siapapun orangnya, kalau ada 1000 orang dalam lembaga tertinggi selalu aklamasi, memuja-muji dan mengkultus individukan seseorang, maka orang itu akhirnya teryakinkan, ya saya memang hebat. Jadi ini bisa kita pahami, Pak Harto bukan nabi, bukan rasul, bukan wali dan lain-lainnya. Manusia biasa seperti kita. Ya, jadi saya kira mengapa kalau kemudian tiap 5 tahun dipaksa maju lagi, ya maka Pak Harto maju lagi. Ya. Dan yang keempat itu menghapuskan dwifungsi ABRI. Kemudian agenda berikutnya lagi mengakhiri sentralisasi kekuasaan pemerintahan pusat lewat otonomi daerah. Dari samping itu juga dikaitkan dengan agenda reformasi adalah penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional. Saudaraku, 3,5 bulan lagi pada 17 Agustus nanti Republik Indonesia sudah berusia 78 tahun. Usia yang cukup matang bagi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Tetapi tidak berlebihan kalau saya katakan krisis yang kita alami sekarang bersifat krisis eksistensial dan multidimensional. Artinya eksistensi kita, keberadaan kita sebagai bangsa memang bisa teruji sangat berat, sehingga ini harus kita pahami bersama-sama secara benar-benar. Jadi kata-kata krisis eksistensial itu bukan berlebihan. Nah, sementara itu sejauh yang saya baca dan saya ikuti, tidak ada dokumen seobjektif dan sejujur dokumen yang ditulis oleh sebagian sesepuh bangsa yang berisi kritik dan koreksi konstruktif terhadap perkembangan nasional di zaman Jokowi. Dokumen itu berjudul Partnership for Governance Reform yang diterbitkan pada Desember 2001, jadi 2 tahun yang lalu. Nah, ada 8 tokoh bangsa, yaitu
Profesor Dr. Sunaryati Hartono, ini sudah almarhumah, dan Profesor Dr. Satrio B. Yudono, lantas Dr. Nono Anwar Makarim, kemudian Mr. Pri Notowidikto, ini Mr. Indirechten ya. Kemudian Mr. Heru Prasetyo, ini Mr. Indirechten juga ya. Kemudian Profesor Dr. Emil Salim dan Profesor Dr. Yuwono Sudarsono, dan yang ke-8 adalah Mr. Franz Winata. Nah, dokumen sangat penting, berbobot dan cukup komprehensif ini sebanyak 114 halaman. Dan saya angkat saripadinya dalam kesempatan ini. Jadi Anda bisa mendownload dari Google ya, 144 halaman ya, yang sangat komprehensif ya, dan juga sangat atraktif, kemudian membawa kita kepada pemikiran yang luas, bukan sekedar beberapa kalimat tapi sangat luas sekali tinjauannya itu. Nah, sebagian tokoh bangsa yang saya katakan tadi itu bekerja sama dengan the World Bank, kemudian UNDP, United Nations Development Program, dan ADB, the Asian Development Bank. Karena itu dokumen ini aslinya diterbitkan dalam bahasa Inggris supaya dapat diketahui oleh masyarakat internasional. Nah, dalam analisa dokumen ini, yang pertama, korupsi di Indonesia sudah bersifat state capture, sudah dicengkeram dan diproteksi oleh negara sehingga sangat sulit membongkar dan mengalahkannya. Jadi istilahnya itu, the corruption has been entrenched, jadi sudah dipagari sungguh-sungguh, sehingga kekuatan yang akan membongkar korupsi itu memang seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah. Ketika sampai di pengadilan, kasus-kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up. Tidak ada shaming culture, budaya yang mempermalukan para koruptor, sehingga kejahatan korupsi yang melemahkan bangsa dan negara dan juga melukai rasa keadilan rakyat dianggap endemi biasa-biasa saja. Kolusi antara pejabat-pejabat tinggi dan pelaku bisnis besar telah mendistorsi ekonomi, sehingga ekonomi swasta, para pelaku bisnis besar diunggulkan di atas ekonomi rakyat, sehingga nafsu rakyat, tentu rakyat banyak, otomatis terlantarkan. Nah, dokumen penting ini mengusulkan reformasi ASN, reformasi hukum, reformasi sektor perbankan, reformasi sektor politik, reformasi pemerintahan, reformasi perpajakan, reformasi regional, dan seterusnya. Memang ini sesuatu yang cukup ambisius juga kalau dilihat dengan realitas yang kita hadapi sehari-hari. Nah, saya ingin menggarisbawahi wanti-wanti dokumen ini bahwa karena sudah bersifat state capture, pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit. Nah, dalam dokumen penting ini dilukiskan sebuah tabel berjudul Anti-Corruption Building Blocks. Jadi blocks yang ditumpuk-tumpuk itu. Nah, yang paling atas itu namanya Control and Enforcement Block. Jadi bagaimana mengkontrol dan melakukan enforcement, ya, pelaksanaan hukum undang-undang anti korupsi itu ya. Tapi justru disinilah letak paling lemah, karena semakin tinggi jabatan seseorang justru semakin lembek irodah atau kemauan politiknya untuk memberantas korupsi. Ini memang nasib negara kita. Nah, kalau yang di pucuk piramid mengajarkan KKN, maka yang di bawah bisa dimengerti kalau ikut ber-KKN RIA. Jadi indeks korupsi tahun 2022 lalu sudah anjlok dari angka 38 ke 34. Indonesia termasuk rombongan negara-negara bobrok dan terkorup di dunia. Dan sesungguhnya masa depan Jokowi sungguh suram. Ada pepatah asing yang mengatakan
the chickens are coming to the roost. Jadi ayam itu ya kembalinya ke tempat bertengger. Ya. Tapi menurut Malcolm X, seluruh perbuatan, tindakan, dan aksi-aksi yang buruk yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan menghukum si pelaku kejahatan itu. Jadi ini hati-hati Pak Jokowi ya, Anda tidak bakal bisa lari dari pengadilan rakyat dan pengadilan sejarah. Jadi kalau saya berusul, manfaatkan 15 bulan sisa kekuasaan Anda untuk berbuat adil pada rakyat Indonesia. Tinggalkan pengkhidmatan Anda pada oligarki politik dan oligarki bisnis ekonomi. Jadi ini tergantung pada Anda ya Pak Jokowi. Ya. Dan akhiri berlagak seolah rezim Anda anti korupsi. Karena saya yakin sudah jadi rahasia umum, Anda dan para kamarat Anda lebih banyak melayani kepentingan oligarki Dajjal daripada memperhatikan rakyat Indonesia sendiri. Dengan kata lain, skala korupsi di zaman Anda memang justru menjulang tinggi. Jadi sooner or later itu akan terbuka. Jadi pandai-pandai menyelamatkan diri Pak Jokowi. Dan Anda punya waktu tinggal 15,5 bulan kira-kira. Ya. Saya kira begitu dulu sementara ini. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.